Yap, seperti di thumbnail dan juga judulnya, jadi kali ini aku mau membagikan pengalaman aku ke kalian. Jadi teman-teman, dulu aku itu waktu pengen banget ngejurnal tapi belum bisa beli buku jurnal, akhirnya aku dikasih buku sama teman aku, ya walaupun cuma buku tulis biasa, tapi aku nekat buat nuangin kreativitas aku dalam bentuk jurnal book. Jadi kurang lebih itu adalah sampul yang aku buat, sederhana aja, cuma pakai brush pen dan juga washi tips. Kemudian di halaman pertama aku itu nulis tentang my family atau keluarga kecil aku yang bahagia. Di situ ada nama mereka dan juga ada keterangan beberapa tentang mereka. Kemudian selanjutnya aku nulis tentang sahabat-sahabat aku dan juga beberapa keterangan tentang mereka. Berikutnya ada teman-teman aku, dan juga aku itu suka banget ngasih atau selipin kata-kata motivasi yang berhubungan dengan apa yang aku tulis di situ. Yang gak jarang aku dapat dari kemasan makanan dan minuman yang aku konsumsi, dan kebanyakan juga aku tulis sendiri. Next, aku di sini punya goals untuk tahun 2020 yang aku tulis dalam bentuk list. Oke, selanjutnya aku di sini nulis tentang buku yang udah aku baca dan buku yang pengen aku baca dalam tahun ini atau mungkin beberapa waktu ke depan. Kemudian selanjutnya aku punya list film-film yang pengen aku nonton dan juga yang udah aku nonton. Nggak semua sih di situ, tapi ya udah mewakili lah. Kemudian di sini aku punya sunnah rutin, di mana ada amalan yang sedang diistiqomahkan dan juga ada yang ingin dirutinkan. Kemudian interaksi dengan Al-Quran, di situ aku buat tabel yang ada date, tambahan hafalan, murojaah, dan target. Di sebelahnya juga sama aja, cuma di situ aku ngasih kertas tambahan supaya bisa muatin lebih banyak target lagi ke depannya. Kemudian berikutnya aku di sini punya goals dalam menghafal dan juga things to remember. Jadi aku suka banget nulis semua hal-hal yang menurut aku penting dan aku tuangin dalam buku supaya aku nggak lupa. Kalau teman-teman tanya kok isinya kayak nggak teratur banget sih, ya iya karena emang dulu waktu aku dapetin buku ini memang aku lagi nggak bisa banget untuk dapetin buku jurnal lain, dan akhirnya aku nulis dengan random banget isinya. Tapi ini memang udah mewakili banget sih isi dari jurnal-jurnal biasanya. Aku juga tulis beberapa penulis-penulis yang aku suka di situ, dan kali ini aku punya tujuan dunia dan tujuan akhirat. Dan di sini aku nulisnya pakai bullet dan aku bagi berdasarkan tahun rentang usia aku selama 4 sampai 5 tahun yang akan datang sampai aku 40 tahun. Dan kemudian kalau udah aku lakukan maka aku centang. Next, di sini aku punya goals 1000 buku. Jadi teman-teman, aku punya goals dalam 5 tahun ke depan, insya Allah aku pengen banget untuk bisa ngoleksi 1000 buku. Buku apa aja, yang penting itu berguna dan juga bisa memotivasi aku untuk lebih produktif untuk ke masa depan, mungkin 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau teman-teman punya website atau mungkin punya judul-judul buku yang bisa kalian rekomendasiin, tolong taruh di komentar dong biar aku cari dan aku baca. Oke, di sini aku punya kolom tentang dreams atau mimpi aku. Aku bagi dalam 3 halaman, di mana aku mengutip dari kata Michael dalam bukunya yang mengemukakan tentang teori law of attraction, di mana semakin kita memikirkan tentang suatu hal, maka hal itu akan semakin dekat dengan kita. Begitu juga dengan mimpi-mimpi kalian. Oke, berikutnya aku punya habit tracker tentang meminum air dalam 1 hari, dan aku punya rulesnya di situ, tapi untuk template-nya aku buat di tempat lain. Lalu aku punya muhasabah corner. Di sini aku nulisin tentang hal-hal apa aja yang aku harus muhasabah diri gitu loh, pokoknya aku taruh dalam bentuk list. And here we are. This is the most favorite part of mine in this book, I think. The best moment and date in my life. Semua kejadian-kejadian yang membuat aku menjadi lebih baik aku tulis di sini. Kejadian favorit aku dalam hidup, aku tulis semuanya dalam bentuk list. Aku juga menulis kekurangan dan kelebihan aku yang pengen aku hilangin dan juga pengen aku kembangkan. Kemudian di sini aku punya tips untuk membagi masalah aku, di mana aku bisa membagi masalah aku menjadi 4 kuadran dan memecahkan masalah itu jadi lebih mudah dan juga lebih terarah. Ada yang memang genting, prioritas, dadakan, dan memang ada yang buang-buang waktu. Nah, semua itu terbagi di sini. Dan di sini emang agak random banget sih. Ada sesuatu yang aku suka, ada cerita yang keren banget di balik
kemasan itu. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, tulis aja di Google pasti udah dapat. Terus ada this or that, ini hanya main-main aja sih. Nah, next aku punya 101 simple action. Di sini ada beberapa hal yang sebenarnya baik banget untuk kita lakukan, hal-hal sederhana yang bisa membantu kita untuk lebih produktif dan juga bisa membuat kita menjadi lebih terencana ke depannya. Yep, we are in the last part but not least. Jadi ini penutup dari jurnal yang aku buat, tapi gak sampai di situ aja. Selain ini, aku juga punya daftar isi yang aku buat di belakangnya, teman-teman. Jadi di sini supaya memudahkan aku aja, agar aku bisa lebih mudah untuk mencari halaman yang aku pengen. Dan itu aja teman-teman dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga apa yang aku tuangin dalam video ini bisa menjadi referensi bagi kalian untuk membuat jurnal kalian sendiri juga nantinya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan semua pemberitahuan tentang video terbaru aku. Nantikan video-video bermanfaatku lainnya dan see you on the next video. Thanks for watching. Spala papala papala. Oh, come on, babe.